Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Tadris Matematika A kelompok 2 metode numerik. Pada video ini, selama beberapa menit ke depan, kelompok kami akan membahas mengenai hasil dari tugas besar atau pengembangan program mata kuliah metode numerik. Sebelum memasuki inti video, kami akan memperkenalkan semua anggota kelompok 2 metode numerik. Yang pertama, Muji Indah Rahayu Ramadhani dengan nomor NIM 20204007. Yang kedua, Lutfi Wahdani dengan nomor NIM 20204020. Dan yang ketiga, Sandi Wulan Cahyani dengan nomor NIM 20204026. Dan yang keempat, Muhammad Rizky Ramadana dengan NIM 20204027. Selanjutnya, mari kita langsung ke inti video. Pokok bahasan pada video ini adalah solusi persamaan Dirlanjar. Pada tugas besar ini disajikan dua menu soal, yaitu umum, memiliki 3 butir soal, A, B, dan C, dan khusus, yakni lebih tepatnya pada bidang ekonomi. Masuk pada soal umum poin A, dapat diketahui dari soal bahwa kita harus menentukan persamaan fungsi f(x) sama dengan sin x dikurangi 0,3 e pangkat x dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode bagi dua, yang kedua metode regulavalsi, yang ketiga metode lelaran langsung, metode keempat metode Newton-Raphson, dan metode yang kelima metode sekant. Dengan catatan, untuk metode bagi dua dan metode regulavalsi, kita dapat memasukkan sendiri selang yang mengandung akar atau program membantu pencarian selang-selang yang mengandung akar. Kita dapat memilih salah satu selang yang diinginkan. Lalu untuk metode lelaran langsung, persamaan x r plus 1 sama dengan g x r ditentukan oleh pemrogram, sedangkan tebakan awal ditentukan oleh kita. Dan untuk metode Newton-Raphson dan metode sekant, tebakan awal ditentukan oleh pemakai. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam coding untuk soal umum yang A. Sebelumnya, kita harus memasukkan kode untuk menampilkan menu yang berisi beberapa metode yang akan digunakan. Seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan 5 metode. Selanjutnya, agar kita bisa memilih operasi metode yang akan digunakan, kita harus memunculkan berupa menu inputan untuk memilih operasi antara 1 sampai 6. Kan di sini cuma ada 1 sampai 5. Tapi kita akan memasukkan inputan sebanyak 6. Yang ke-6-nya ini digunakan untuk kita keluar dari codingnya. Lalu kita menggunakan if untuk mencari akar-akar dengan memasukkan rumus-rumus dari beberapa metode tersebut. Jadi untuk menu yang pertama kita menggunakan if, lalu kita akan import math dengan menggunakan inputan A dan B seperti pada layar. Seperti ini. Ini adalah rumus dari metode bagi duanya. Lalu untuk mencari metode yang kedua, yaitu metode regulavalsi, kita menggunakan elif. Juga kita akan import math dengan inputan A dan B. Lalu kita masukkan coding yang sama seperti yang ada pada layar ini. Coding ini sama seperti yang pertama tadi, adalah rumus dari metode regulavalsi yang ini. Jangan lupa kita print akar yang terdekat ini. Lalu di enter break. Untuk menu yang ketiga, kita juga akan import math dengan memasukkan inputan nilai A
Lalu kita menggunakan for x in range 10 dan seterusnya ini. Apa ini? Ini adalah rumus dari menu yang ketiga, yakni menu metode lelaran langsung. Selanjutnya untuk menu yang keempat dan menu yang kelima sama, yaitu kita akan import math dengan menggunakan def fx.2 enter fx sama dengan math.sin x min 0,3 bintang math.expx sama, lalu kita return fx nya. Lalu untuk yang keempat kita masukkan ini adalah rumus dari menu yang keempat sendiri. Di sini kita akan memasukkan batas error, lalu juga akan memasukkan nilai n, dan kita juga menginput nilai x0. Dan untuk yang menu yang kelima, kita akan menginput batas error sama seperti yang menu yang keempat. Kita juga menginput n, menginput x0, dan dengan tambahan kita juga akan menginput x1. Dan di sini ada catatan bahwa x0 sama dengan x1, enter, x1 sama dengan x0. Lalu enter. Untuk menggunakan menu yang keenam, kita dapat menggunakan elif. Di sini untuk menu yang keenam kita menggunakan exit dalam kurung. Lalu kita enter, else.2 enter, print dalam kurung menu tidak tersedia. Terus kita enter, kita tulis while dalam kurung true, titik 2 enter, show menu. Jadi maksudnya di sini adalah jika kita pada menu yang ini kita memilih operasi 6, maka kita akan keluar dari codingan ini. Tapi jika kita memilihnya itu bukan 6, jadi seumpama kita memilihnya 8, itu akan muncul menu tidak tersedia. Lalu kita akan kembali ke menu, ke show menu. Show menu mana? Yang ini. Kita coba run. Di sini kita harus memilih operasi. Seumpama kita akan memilih operasi 1. Kita enter, masukkan nilai A. Berapa? Seumpama 0,003. Kita enter, masukkan nilai B. Seumpama 0,3. Kita enter, akar yang terdekat adalah 0,1515. Lalu di sini kita langsung dihadapkan dengan menu lagi. Itu dari ini, dari while true ini. Kita akan langsung kembali ke show menu. Lalu kita akan milih operasi yang kedua. Kita enter, masukkan nilai A. Seumpama milih 0,02. Kita enter, masukkan nilai B. Berapa? 2. Kita enter, akar yang terdekat adalah negatif 0,53 dan seterusnya. Dihadapkan oleh menu selanjutnya, menu ini, menu. Jadi seumpama kita pilih operasi yang ketiga, masukkan nilai A. Seumpama berapa? 6. Kita enter, akar persamaan
nya adalah negatif 121. Jadi nilai A sama dengan 6. Ini dengan menggunakan metode relaran langsung dapat diketahui bahwa akar persamaannya adalah negatif 121,30 dan seterusnya itu. Selanjutnya kita akan mencoba operasi yang keempat, Newton-Raphson. Kita enter, kita masukkan batas error. Seumpama kita enter 5. Kita enter, masukkan nilai n 1, x0 nya 0, maka akan keluar akar konvergen di x sama dengan 0,428. Lalu kita akan mencoba operasi yang kelima. Kita enter, batas errornya 5, n nya 2, x0 nya 0, x1 nya 1. Lalu di sini kita akan mendapatkan hasil akar konvergen di x sama dengan 0,92028. Dan kita akan mencoba operasi yang keenam, langsung keluar. Seumpama kita ambil operasi ke-7, tab, menu tidak tersedia. Ya udah, kalau menu tidak tersedia, jadi kita pilih yang ke-6. Selesai. Soal selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai solusi persamaan nirlanjar dengan soal umum bagian 1 poin B, di mana kita disuruh untuk menentukan akar persamaan fungsi x sama dengan 0,1x dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 4 ditambah e pangkat min x. Metode yang akan kita gunakan untuk mencari akar tersebut adalah metode bagi dua, regulasi, relaran langsung, dan Newton-Raphson serta sekant yang ketentuannya ada pada petunjuk ini. Sekarang kita listing programnya. Pertama kita ketikkan dev show menu untuk menampilkan menu awal. Kita ketik print solusi persamaan nirlanjar, print 1 metode bagi 2, print 2 metode regulasi, print 3 metode relaran langsung, print 4 metode Newton-Raphson, dan print 5 metode sekant. Kemudian untuk menampilkan pilihannya, kita ketik menu sama dengan integer, di mana ini nanti memilih bilangan ini. Input pilih operasi 1, 2, 3, 4, 5. Pilih operasi mana yang akan dipilih. Kemudian kita enter. Nah, untuk memilih yang pertama, kita ketik if menu sama dengan 2 kali 1.2, di mana yang pertama adalah metode bagi 2. Kita ketik import math, kemudian kita buat variabel a sama dengan float, input masukkan nilai a, begitu juga dengan b, kita ganti dengan b. Kemudian kita definisikan fungsi x yang ada pada soal tadi ini. Hanya saja x-nya diganti dengan a seperti ini. Kemudian return f supaya memunculkan fungsinya. Kemudian for x in range 11,
C sama dengan B min fungsi B dikalikan dengan selisih B dan A, kemudian dibagi fungsi B dikurangi dengan fungsi A. Ini merupakan rumus dari metode bagi dua. Kemudian jika hasilnya C kurang dari 0, maka A sama dengan C. Nah, sedangkan jika C lebih dari 0, maka B sama dengan C. Selanjutnya untuk menampilkan hasilnya, kita ketik else titik 2, print akarnya adalah C, kemudian print akar yang terdekat adalah D. Kemudian kita klik break, ketik break untuk memunculkan menu pilihan yang awal. Setelah kembali ke pilihan awal, kita akan memilih yang nomor 2. Kita ketik elif menu sama dengan 2 jika kita nanti mengetik dipilih operasi 2. Kemudian informat, kemudian buat variabel A sama dengan float input masukkan nilai A. Begitu juga dengan B sama. Kemudian kita definisikan fungsinya sama seperti metode diseksi tadi. Sampai ini sama. Ini juga sama. Kemudian jika C kurang dari 0, maka A sama dengan C. Sedangkan C lebih dari 0, maka B sama dengan D. Kemudian kita print akarnya, yakni C tadi, dan print akar yang terdekat adalah C. Kemudian kita ketik break supaya kembali ke menu pilihan yang awal. Selanjutnya, jika memilih menu ketiga, kita ketik informat A sama dengan float input masukkan nilai A, nilai awalnya, kemudian kita membuat for x in rank 11.2, kemudian B sama dengan fungsi tadi, namun kita ganti dengan A. Kemudian jika fungsi tadi, maka A sama dengan B. Sehingga kita ketik hasilnya print A, print akar adalah B. Jadi hasilnya nanti adalah B. Sehingga akar persamaannya adalah B. Kemudian kita ketik break untuk kembali ke menu awal. Kemudian kita buat lagi untuk menu pilihan yang keempat, yakni metode Newton-Raphson. Kita ketik elif menu sama dengan 2 kali 4.2, kemudian informat, kemudian kita definisikan fungsinya sama seperti metode diseksi tadi. Kemudian kita definisikan fungsi aksen karena rumusnya nanti menggunakan fungsi aksen. Kita return juga, kemudian kita buat variabel E untuk batas error, variabel N untuk memasukkan nilai N, dan variabel x0 untuk memasukkan nilai awal. Kemudian jika I ada dalam interval n, maka x sama dengan x sama dengan x0, artinya akarnya nanti sama dengan x0 dikurangi fungsi dari x0 dibagi fungsi aksen x0, di mana ini adalah rumus dari metode Newton-Raphson. Kemudian print I dan X. Nah, di sini X0 adalah sama dengan X. Kemudian kita juga buat variabel toleransi error. Dengan cara toleransi sama dengan ABS buka kurung X dikurangi X0. Nah, jika toleransi nanti adalah kurang dari batas error, maka kita akan menampilkan akar konversinya di X. Kemudian kita ketik break untuk kembali ke menu pilihan yang awal. Lalu selanjutnya kita buat menu
Untuk pilihan yang kelima dengan cara elif menu sama dengan 2 kali, terus angka 5.2 import math. Kita definisikan fungsinya sama seperti yang berawal tadi. Kemudian kita buat variabel kita buat variabel n. Untuk masukkan nilai n, kita buat variabel x0 untuk masukkan nilai tebakan nilai yang awal. Kemudian kita juga buat variabel x1 untuk memasukkan nilai yang kedua. Kemudian kita ketik for i in range n, ini untuk menentukan nilai akarnya. Kita masukkan rumus dari metode secant, yakni x2 sama dengan x1 dikurangi fungsi x1 dikalikan dengan selisih x1 dan x0, kemudian dibagi dengan fungsi x1 dan fungsi x0. Kemudian kita print i sama dengan i dan x sama dengan x2. Kita buat lagi variabel toleransi sama dengan abs x2 dikurangi x0. Kemudian kita ketik if toleransi kurang dari e, jika artinya di sini jika toleransi errornya kurang dari batas error, maka akan menampilkan print akar konvergen di x sama dengan x2. Kemudian kita ketik break supaya kembali ke menu awal. x0 sama dengan x1 tadi ya, dengan x0 sama dengan x1, x1 sama dengan x2. Kemudian kita ketik lagi elif menu sama dengan 6. Ini jika kita akan memilih keluar. Jadi ketika memilih keluar nanti ketik saja angka 6 akan berhenti, tidak menampilkan menu yang awal. Ketik elif menu sama dengan 6.2 x terakhir. Ketika kita tidak memasukkan angka antara 1 sampai dengan 6, maka kita akan menampilkan menu tidak tersedia. Dengan cara kita ketik else.2 print menu tidak tersedia. Dan yang terakhir, untuk mengeksekusi programnya, kita ketik while true.2 show menu. Ini akan menampilkan. Sekarang akan kita jalankan programnya. Pertama pilih 1 untuk metode kedua, kita masukkan nilai A-nya 0, nilai B-nya 2, maka hasilnya adalah ini. Kemudian untuk menu yang kedua, metode regular versi, kita ketik 2, masukkan nilai A, masukkan nilai B, kita masukkan 2, dan hasilnya adalah ini. Untuk yang ketiga, metode lelaran langsung, kita masukkan angka 3, misalkan nilai A-nya 0, maka akar persamaannya adalah 5,0. Yang keempat, kita gunakan metode Newton-Raphson, enter, kita tentukan batas R-nya 3, misalkan nilai N-nya 10, dengan tebakan awal 0 saja misalkan, maka akar akan konvergen di 2. Dan yang terakhir, metode secant, kita masukkan batas R-nya 3, kita samakan dengan yang metode Newton-Raphson, kemudian N-nya 10 juga, X0-nya 0, X1-nya 2, maka akar akan konvergen di sini. Kemudian jika kita masukkan 6, maka kita akan keluar. Kemudian misalkan kita memasukkan angka selain itu 7 misalkan, menu tidak tersedia.
Dan kita keluar saja karena ini sudah selesai untuk yang bagian B. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk poin C akan dilanjutkan oleh teman. Baik. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pada soal umum bagian poin C, yang dimana diketahui dua persamaan, yaitu persamaan X dan Y. Di sini sudah diketahui persamaan X dan Y-nya, yaitu X-nya 1 plus H pangkat H kuadrat dikalikan E pangkat Y akar X ditambah 3X kuadrat, dengan persamaan Y-nya yaitu 0,5 ditambah H kuadrat tan E pangkat X ditambah Y kuadrat, yang dimana disuruh untuk menggunakan metode Newton-Raphson untuk menghitung X dan Y dengan nilai H merupakan masukan dari user. Iterasi pada perhitungan X dan Y berhenti jika perubahan pada X dan Y atau epsilon lebih kecil dari 0,1 H pangkat 4. Dengan contoh H yaitu menggunakan 0,1, 0,01, dan 0,02. Di sini, pada coding pertama, saya ingin menampilkan menu dari persamaan nirlanjar, dan setelah itu ada menu untuk memilih persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Sini saya sudah menuliskan, ada dengan menggunakan print solusi persamaan nirlanjar. Setelah itu menyuruh ngeprint juga untuk menampilkan persamaan yang pertama, untuk memilih persamaan yang pertama atau memilih persamaan yang kedua. Di sini menggunakan menu input, pilih operasi 1 atau 2. Di sini nanti kita ketikkan. Untuk setelah itu, untuk memilih persamaan pertama atau kedua, lalu dilanjutkan untuk mengimport data. Di sini menggunakan def. Di sini menggunakan if menu yang pertama, yaitu menggunakan def fx, yaitu fx sama dengan 1 plus bintang h bintang mat dikali exp y bintang mat kali sqrt x plus 3 bintang x bintang x, dengan menggunakan return fx. Yang kedua yaitu def f aksen x fx sama dengan 1 plus h bintang mat dikali exp y bintang mat dikali sqrt x ditambah 6 bintang x, return fx. Setelah itu, agar kita bisa menuliskan h e n x0 y, maka kita tuliskan dengan fungsi float. Di sini menggunakan float buka kurung input buka kurung, kita menggunakan masukkan nilai h. Di sini sama dengan nanti ketika kita running kita bisa menuliskan h e n x0 dan y. Setelah memasukkan data tersebut, selanjutnya untuk menghasilkan maka kita tuliskan di sini dengan fungsi for in range. For i in range di sini yaitu x sama dengan x0 dikurangi buka kurung f x0 dibagi f aksen x0. Kita print i, x sama dengan 0, x, x0 sama dengan x, toleransi ABS buka kurung x dikurangi x0. If toleransi lebih kecil dari E, maka kita print akar konvergen di sini, yaitu akar konvergen di x, yaitu kita di sini nanti akan menghasilkan hasil dari perhitungan dari fungsi tersebut. Untuk selanjutnya, untuk elif menu yang kedua yaitu persamaan y, sama seperti tadi, hanya saja diganti x-nya yaitu diganti dengan y. Sama. Selanjutnya, setelah kita memasukkan h, memasukkan e, memasukkan n, memasukkan y0, x, nah selanjutnya yaitu kita print. Dan setelah itu kita menggunakan while true show menu untuk menampilkan dari hasil tersebut. Sini kita mencoba untuk running.
Sini kita masukkan persamaan, misalkan kita mencoba untuk menghitung dari persamaan yang pertama. Masukkan nilai H-nya yaitu 0,001. Batas errornya yaitu 2. Masukkan nilai N-nya 4, X-nya adalah 6, Y-nya adalah 4. Nah, di sini dari persamaan tersebut di sini kita memperoleh I 00x sama dengan 4,5758. Untuk akar konvergennya di sini kita mendapatkan 4,5758. Di sini mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya kita mencoba untuk menghitung persamaan yang kedua. Nilai H-nya yaitu 0,1. Batas errornya misalkan 3, N-nya ada 5, Y0-nya 7, nilai X-nya 8. Di sini kita memperoleh hasil juga yang sama, yaitu I00Y sama dengan 1,344, dan akar konvergen di sini kita mendapatkan 1,344 juga. Untuk penjelasan selanjutnya, soal khusus akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang soal khusus yang dimana kelompok kami di sini memilih bidang ekonomi. Dimana di sini dituliskan data yang berisikan tentang harga bangunan baru pada tahun 1950 hingga tahun 1969 yang mengalami perubahan dan tercatat pada data di bawah ini, yaitu pada tahun 1950 dengan harga 33,525, pada tahun 1955 dengan harga 46,519 dan seterusnya. Berdasarkan pada data tersebut, di sini kami disuruh untuk memprediksikan harga bangunan pada tahun 1957, tahun 1964, tahun 1970, dan tahun 1975, yang dimana digunakan dengan menggunakan polinom interpolasi derajat. Di sini ditanyakan dengan cara polinom Lagrange, yang kedua polinom Newton, yang ketiga adalah polinom Newton-Gregory maju. Dan dimana untuk setiap polinom interpolasi tampilkan kurva fungsinya. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang polinom Lagrange. Pada Python tersebut, coding sudah saya tuliskan dengan langkah yang pertama adalah menuliskan import matplotlib pyplot as plt, yang dimana memiliki fungsi untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih, dan setiap sumbu memiliki sumbu horizontal sebagai X dan sumbu vertikal sebagai Y. Selanjutnya adalah di sini kita lakukan import terlebih dahulu dengan menggunakan library numpy-unp. Penggunaan as di sini, artinya kita menggantikan pemanggilan numpy dengan prefix np untuk proses selanjutnya. Selanjutnya kita menuliskan tahun pada data yang diketahui, yang dimana data pada X sebagai tahunnya dan Y sebagai harganya, dimana pada tahun 1950 memiliki harga 33,525, pada tahun 1955 memiliki harga 46,519, pada tahun 1960 memiliki harga 53,941 dan seterusnya di sini. Dan selanjutnya menuliskan derajat dari fungsi di sini, yaitu memiliki angka 7. Untuk memprediksi harga, kita menggunakan fungsi xplt n sama dengan np, linspex, dan yplt.
di sini. Selanjutnya kita menggunakan fungsi for in rank dan setelah itu kita print xplt dan yplt-nya. Di sini kita print. Setelah menuliskan tersebut, kita menuliskan fungsi untuk menampilkan grafik pada prediksi harga bangunan dari tahun pada soal yang ditanyakan. Di sini saya menggunakan fungsi np. Menggunakan fungsi np array pada x point dan y points. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan fungsi show untuk menampilkan fungsi tersebut. Setelah selesai menulis tersebut, di sini kita akan melakukan run dan akan mendapatkan hasilnya. Kita tunggu terlebih dahulu dan nanti akan muncul grafik dari kurva tersebut. Nah, begini adalah grafik dari soal yang ditanyakan tadi. Untuk selanjutnya ini merupakan codingan dari metode polinom Newton. Kita langsung saja ke soalnya. Di sini disoalkan berdasarkan data tersebut, prediksikanlah harga bangunan pada tahun 1957, 1964, 70, dan 75. Sekarang kita coba. Sekarang sudah masukkan tahun, kita masukkan 1957. Maka harganya adalah sekian. Seperti ini. Untuk grafiknya seperti ini. Di 1957. Sekitar seperti inilah. Selanjutnya kita cari untuk 1964, masukkan 1964 ini. Harganya sekitar 50, ini 50,525. Terus selanjutnya ke 1970. Harganya 92.000. Ini grafiknya seperti ini. Yang terakhir 1975 itu 975, hasilnya 127,525. Seperti ini untuk grafiknya. Selanjutnya kita akan menggunakan polinom interpolasi metode Newton-Gregory maju. Untuk codingannya ini sudah ada. Kita langsung saja run. Sini dulu. Kita run lagi. Nah, di sini input
3, 4, 5, 6, 8. Input X0 ini untuk mas 1950. Untuk fx 3,525. Selanjutnya 46,2-nya 1960 941. 1972 untuk X4 nya 1966 hanya 70. Selanjutnya lagi 1967 160. Selanjutnya X6 nya 84 90. Selanjutnya lagi yang terakhir untuk X7 nya 96. Input nilai X yang dicari pasangannya 75, kita pilih salah satu 1964. Nah, jadi hasilnya untuk Y nya nanti hasilnya 69,680 sekian. Lalu untuk grafiknya seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.